Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pasangan suami istri diwajibkan saling menjaga dari urusan dunia dan akhirat. Di dalam rumah tangga, suami dan istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang harus dipenuhi. Namun ada beberapa kewajiban yang sering dilalaikan suami. Itu terjadi karena suami beranggapan jika sudah menafkahi keluarganya, maka kewajibannya sudah terpenuhi. Padahal ada kewajiban lain yang sangat penting yang harus dipenuhi suami. Sebagai pemimpin dalam keluarga, suami wajib memenuhi kewajibannya agar terhindar dari dosa yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa sajakah dosa suami yang mengabaikan kewajibannya terhadap istri? Yang pertama, tidak mengajarkan ilmu agama. Suami yang ahli dalam pekerjaannya, memberikan uang belanja dan memenuhi berbagai kebutuhan istri mungkin banyak. Namun hanya beberapa kepala keluarga yang mengajarkan ilmu agama pada istri dan anak-anaknya. Padahal itu adalah kewajiban suami, yakni wajib untuk menjauhkan diri dan keluarga yang dipimpinnya dari pedihnya azab kubur dan siksaan api neraka. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan melakukan apa yang diperintahkannya. Al-Quran Surat At-Tamrin ayat 6. Yang kedua, tidak cemburu dengan istri. Cemburu yang pada kadarnya bisa menjadi tanda cinta, apalagi jika istri jalan-jalan keluar rumah, ke sana kemari dengan lelaki lain, tetapi pasangannya tidak merasa cemburu. Ini adalah salah satu kesalahan yang besar yang dilakukan oleh suami. 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka kepada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki, dan ad-dayus. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dan ad-dayus lihat adalah lelaki yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarga ataupun istrinya. Lalu yang ketiga, tidak memberi nafkah pada istri. Sudah banyak contoh peran suami yang tidak memberikan nafkah sama sekali kepada istrinya. Hal ini merupakan dosa yang besar bagi seorang suami, sebab memberikan nafkah adalah tanggung jawab utama bagi seorang suami. Bayangkan saja jika seorang wanita yang telah rela meninggalkan kedua orang tuanya untuk hidup mengabdi kepada suami. Bahkan mereka rela mengandung anak dan melahirkannya untuk suami. Namun suami masih mengabaikannya dan tidak diperhatikannya oleh suami. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang keempat, membiarkan istri menafkahinya. Suami yang hidup dengan ditanggung istrinya yang bekerja siang malam, padahal suami tidak punya alasan atau uzur syar'i yang membolehkannya untuk tidak bekerja. Hal ini sama saja dengan tidak menunaikan kewajibannya kepada istri. Selain itu, suami diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pimpinan keluarga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Hal ini karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atau sebahagian yang lain yaitu wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34. Yang kelima, membenci istri. Istri adalah partner hidup seorang suami. Dengannya suami akan mengurangi perjalanan hidup yang panjang. Jika suami membenci istrinya,
bukan tidak mungkin mereka akan menghadapi kegagalan karena teman hidupnya tak lagi mendapatkan kepercayaan, sehingga akan merusak hubungan itu sendiri. Rasulullah telah mengingatkan kepada suami untuk tidak membenci istrinya, apalagi jika istrinya adalah seorang yang beriman. Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai suatu akhlak dirinya, dia pasti meridhoi akhlak lain dirinya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, enggan membantu istri melakukan pekerjaan rumah. Tidak sedikit suami yang enggan membantu pekerjaan di rumah karena merasa sudah lelah bekerja. Selain itu, biasanya mereka berpandangan bahwa istrilah yang menanggung beban pekerjaan rumah. Yang ketujuh, menyebarkan aib istri terutama tentang hubungan jima. Terkadang dalam berjima, suami ada ketidakpuasan atau tidak cocok dengan istrinya, ataupun bisa juga suami membeberkan tentang kondisi sang istri saat berhubungan kepada orang lain. Maka jika mengalami dan menemui hal-hal seperti itu, janganlah sekali-sekali membicarakannya dengan orang lain. Sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, berpoligami tanpa mengindahkan aturan dan ketentuan syariat. Syarat penting bagi suami jika ingin melakukan poligami adalah bersikap adil terhadap setiap istrinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada suami, jika memang takut tak bisa berlaku adil, maka cukup menikahi seorang saja. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3. Padahal Rasulullah memberi teladan dengan giat membantu istrinya dalam persoalan rumah. Beliau Rasulullah membantu pekerjaan istrinya, dan jika sedang waktu salat, maka beliau pun keluar untuk salat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kesembilan, ringan tangan kepada istrinya. Ringan tangan yang dimaksud adalah mudah memukul dan menyakiti fisik istri. Jika ada perselisihan, seringkali menyelesaikannya dengan kekerasan. Hal ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberikannya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ke-10, bersikap baik kepada orang lain tetapi bersikap buruk kepada istri. Jika dengan istri gampang mengeluarkan kata-kata kasar dan memukul, sedangkan kepada orang lain sangat menghargai dalam berkata-kata lembut dan perhatian. Hal itu bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Mukmin yang paling sempurna atau yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 10 dosa suami terhadap istri yang bisa menjatuhkannya ke dalam neraka. Sebagai seorang suami, sebaiknya kita bersikap baik kepada istri dan sayangilah istri dan anak-anak kita. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semua. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.